أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, sudah 3 bulan lebih bangsa kita Indonesia diberikan oleh Allah sebuah ujian, cobaan yang sangat luar biasa dahsyatnya, yang mungkin ujian ini belum pernah terjadi dalam kehidupan sejarah manusia, yaitu penyebaran virus corona yang sangat luar biasa, cepat dan mudah. Sehingga hampir seluruh negara yang ada di dunia ini terkena penyebaran virus corona ini. Kaum muslimin makan Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan cobaan ini kemudian memberikan pengaruh yang sangat luar biasa bagi kita semua, baik di dalam kehidupan sosial, hubungan sosial kita, maupun di dalam kehidupan beragama. Di dalam kehidupan sosial, kita harus menjaga jarak diri kita dengan orang lain, mengurangi perkumpulan, bahkan mengurangi silaturahim dengan orang-orang terdekat kita. Di dalam pelaksanaan ibadah, sebagian saudara-saudara kita meniadakan sholat Jumat di masjid, tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dan juga tidak melaksanakan sholat tarawih yang biasanya dilaksanakan di masjid secara berjamaah setiap bulan Ramadan. Tentu ini cobaan dan musibah yang sangat luar biasa bagi kita semua yang kita mengalaminya. Sebagai orang yang beriman, maka kita diwajibkan untuk betul-betul menyadari sepenuh hati kita dengan keimanan kita bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak ada satu musibah pun yang terjadi, tidak ada suatu peristiwa pun yang terjadi illa biidznillah, kecuali atas izin Allah, kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita orang yang beriman? Maka digambarkan oleh Allah di dalam ayat selanjutnya, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Apa petunjuk bagi orang yang beriman? Orang yang beriman akan segera menyadari dan meyakini bahwa semuanya terjadi atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang makan Allah Subhanahu wa taala, waktu 3 bulan lebih, waktu yang sangat panjang, sangat lama bagi kita semua. Karena kita harus menjalani kehidupan yang tentu di luar masa normal, kebiasaan normal kita. Tidak bisa berkumpul, tidak bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid. Tentu menyedihkan bagi kita semua. Bagi orang yang beriman, hendaknya harus mampu mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Harus bisa mengambil hikmah. Apa yang Allah inginkan kepada kita. Berbagai usaha, ikhtiar sudah dilakukan.
tapi ternyata melihat perkembangannya belum ada tanda-tanda akan berakhir. Malah yang positif COVID-19 bertambah, yang meninggal juga bertambah. Tentu kita sangat berduka dengan saudara-saudara kita yang mengalami cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mereka yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan mereka yang wafat atau meninggal dunia, semoga Allah catat sebagai syahid di sisi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha yang kita lakukan tampaknya belum begitu sungguh-sungguh. Ini yang harus kita introspeksi sama-sama. Bisa jadi belum maksimal. Usaha duniawi mungkin sudah maksimal, tapi usaha ukhrawi yang mungkin belum maksimal kita lakukan. Kaum muslimin dan makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang kita lakukan. Berdoa kepada Allah sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat bala dan musibah ini dari negeri yang kita cintai. Kaum muslimin dan makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amalan yang pernah diajarkan oleh ulama kepada kita semua, yang amalan ini bisa lebih cepat mengangkat bala yang menimpa kita pada saat ini. Disebutkan oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Al-Minan Al-Wusta. Beliau menceritakan tentang gurunya Sidi Ali Al-Khawwas rahimahullah. Ia adalah seorang wali Allah yang sangat masyhur. Gurunya pernah mengatakan, tidak ada yang lebih cepat mengangkat bala melebihi istighfar. Tidak ada amalan yang lebih cepat mengangkat bala melebihi istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ucapan beliau berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Anfal ayat 33. Kemudian beliau melanjutkan, jumlah istighfar yang paling sedikit menurutku adalah 1000 marrah fis sabah, 1000 kali pada pagi hari, wa 1000 marrah fil masa, 1000 kali pada sore hari. Hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan inilah yang kemudian dilakukan oleh Imam Ibnu At-Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, jika aku dihadapkan satu masalah yang kemudian aku tidak dapat memecahkannya atau menemui jalan kebuntuan dari masalah tersebut, maka aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 1000 kali dalam sehari. Maka Allah pun, beliau mengatakan, Allah pun kemudian memberikan jalan keluar dari permasalahan. Hal ini juga sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar." Barang siapa yang membiasakan dirinya beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli daikin makhraj. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan, dari setiap kesulitan yang ia hadapi. Wa min kulli hammin faraja. Dan dari setiap kesedihan, maka Allah akan ganti berupa kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki padanya dari jalan yang tidak ia kira-kira. Hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah dan bala ini dari negara yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.